Katakan Yesus baik. Yesus baik. Sekali lagi, Bapak Ibu di rumah, katakan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tema kita pagi ini, saya minggu kemarin memberikan tema firman Tuhan yaitu Kristen Raja Wali bagian pertama. Nah, ya. Dan sekarang kita masuk pada Kristen Raja Wali bagian yang kedua. Ya, sebelum itu kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ya, terdapat dalam Yesaya 40 ayat 29. Mulai ya. Ayat 28 saya baca ya. Yesaya 40 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, puji Tuhan. Nah, ini saya memberi gambaran bahwa kekristenan kita adalah Kristen Raja Wali. Saya sudah sampaikan minggu kemarin bahwa burung Raja Wali adalah burung yang unik. Ya, burung Raja Wali adalah burung yang sangat luar biasa, beda dengan burung-burung yang lain. Ya, dan Alkitab mencatat bahwa lebih banyak burung Raja Wali yang tercatat di dalam Alkitab daripada burung-burung yang lain, termasuk burung merpati. Ya, kemarin saya sudah bicara ada beberapa keunikan. Pertama, burung Raja Wali itu dewasa itu tingginya 90 cm. Kalau dia bentangkan sayap 2 meter dari kiri ke kanan, ya, dan matanya tajam, mampu melihat 6 km ke depan, 8 kali lebih tajam dari penglihatan manusia. Ya, kecepatannya 320 km per jam. Wah, luar biasa ini burung Raja Wali. Dan kita tahu burung Raja Wali membuat sarang atau tempatnya ada di Bukit Batu, di tempat yang tinggi, jauh dari predator, jauh dari musuh. Itulah Raja Wali. Dan hari ini, kalau kemarin yang saudara yang ingat, saya katakan keunikan pertama dari Raja Wali, dia bersarang di tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua, terbang dan melayang. Yang ketiga, dia membongkar sarangnya. Dan hari ini saya bicara mengenai pertama, saudara, kita lihat. Supaya nggak usah lanjut 5, 6, 7 ya. Yang pertama aja ya, karena di bagian kedua. Ya. Yang pertama dari Raja Wali adalah ternyata induk Raja Wali melatih terbang satu demi satu anaknya. Ya. Dia melatih terbang anaknya satu-satu. Coba kita lihat Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, bagian yang pertama, saya dapat di sini ternyata induk Raja Wali, dia melatih terbang anak-anaknya satu persatu. Saya sudah katakan kemarin bahwa sarang Raja Wali itu sampai beratnya bisa 700 kg.
Kebayang nggak? Beratnya luar biasa. Tetapi ayat yang kita baca barusan, dia menggoncang, menggoyang, bangkitkan isi sana. Ya, saya baca ternyata 700 kilo kalau dia goyang itu bisa teler dia. Ternyata digoyang itu cuma bagian atasnya sehingga hancur, dan dia mengambil satu persatu, melatih. Jadi Kristen Raja Wali adalah Kristen yang akan masuk pada pelatihan. Saya dan saudara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk dalam pelatihan. Lewat apa pelatihan itu? Cobaan, tantangan, persoalan, pergumulan. Tetapi sebenarnya ternyata masalah, persoalan, tekanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saudara, itu bukan karena Tuhan tidak baik, itu bukan karena Tuhan sudah tinggalkan saudara, tetapi sebenarnya itu adalah masuk dalam rencana Allah, ya, masuk dalam melatih kita satu demi satu. Saya kebayang saudara, ketika saya baca ini, saya kebayang melatih satu demi satu. Kenapa nggak dilatih bareng-bareng, gitu ya? Ternyata satu persatu. Pengalaman saya waktu sekolah, saudara, waktu SD atau SMP, SD barangkali ya, kalau dihukum tidak kerjakan PR, biasanya kan begitu ya, maju ke depan, ya, berdiri di depan, dari mulai guru ngajar sampai selesai. Masih puji Tuhan kalau berdiri siap. Tapi yang jadi masalah seringkali angkat kaki, kanan atau kiri. Bayang nggak? Capeknya minta ampun. Dan yang lebih luar biasa kalau saya, karena saya pengalaman berdiri, saya lupa berapa kali saudara. Tapi saya yakin saudara lebih banyak dari saya. Ya. Dan saudara, yang saya perhatikan kalau berdiri, ini Yoel ketawa, paling sering ya. Jadi kalau berdiri saudara, yang jadi masalah saudara, bukan soal capeknya, tapi malunya itu saudara. Benar nggak saudara? Perasaan malu berdiri, apakah itu tidak buat PR atau datang terlambat, ya? Apalagi kalau ketemu gurunya killer, waduh, sudah. Apalagi waktu SMP gitu ya, aduh ini cewek-cewek sudah lihat ini saya berdiri, aduh malu, mau taruh di mana muka saya? Sudahlah jangan pindahin mukanya, di situ saja jangan dipindah-pindahin, ya. Tapi yang saya mau katakan itu saudara ya, malu. Kenapa? Karena dihukumnya sendiri. Kalau dihukum bareng-bareng, pernah nggak saudara waktu SD atau SMP dihukum bareng? Pernah kan? Saya juga pernah dihukum bareng. Oh, semangat malah. Nggak takut malah di bareng-bareng ini. Ya kan? Karena banyakan, jadi kita tidak takut, tidak malu. Ya. Tapi kalau sendiri, nah, saya mau katakan, Kristen Raja Wali, Tuhan izinkan kita ada pada masa sendiri. Ya. Di masa sendiri inilah, kadangkala iman kita, kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, ada berapa banyak orang tinggalkan Tuhan, ada berapa banyak orang jauh dari Tuhan, tidak setia lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena masuk pada masa pelatihan yang dia tidak mengerti sebenarnya itu ada dalam rencana dan pantauan itu. Ya. Sudah tahu kalau Raja Wali dilatih terbang, dilatih satu demi satu. Alkitab catat, diambil Raja Wali itu, saya sudah jelaskan kemarin, bedanya Raja Wali dengan burung yang lain. Kalau diambil anaknya, dipakai paruh atau pakai cakar, kemudian dibawa. Tapi Raja Wali pertama diambil pakai cakar, kemudian ditaruh di atas, dilepas, kemudian ditangkap lagi, ditaruh di atas pundak. Jadi saya mengatakan begini, ketika induk Raja Wali membawa terbang naik anaknya, kemudian ada satu kesempatan, satu saat dilepas. Ketika dilepas, anak Raja Wali ini
akan terjun bebas karena dia belum bisa terbang. Disitulah masa pelatihan. Ya. Nah, kita catat sebelum bayinya menyentuh tanah, disambar lagi sama induknya, diambil, taruh di pundak, dibawa lagi naik ke atas, sampai di atas, dilepas lagi. 1 minggu berturut-turut. Induk Raja Wali mengajari bayinya supaya apa? Supaya bisa terbang sendiri. Saya mau katakan, kadangkala kehidupan kekristenan kita, Tuhan angkat kita tinggi, tetapi di satu kondisi, di satu keadaan, dia lepas. Ketika dilepas, kita jatuh. Ketika jatuh, di sini kadangkala kita merasa Tuhan jauh dari kita. Di sini kadangkala kita merasa kita hadapi pergumulan itu tidak ada yang bisa tolong. Berapa banyak kita mengalami masa kondisi yang seperti ini, merasa tidak ada orang lagi yang peduli sama saudara. Suami cuekin saudara, istri cuekin saudara, anak-anak cuekin saudara, orang tua cuekin saudara. Orang yang saudara harapkan memberikan support, mendorongmu untuk maju, semangat, mereka tidak lakukan itu. Mereka cuek. Kadang-kala Tuhan izinkan itu supaya melatih iman kita untuk saya lupa tahun berapa saudara, kami dan keluarga di sini yang naik The Mummy itu di mana? Ke Singapura. Ya, Singapura ya. Begini ini sudah ke Singapura. Singapura luar negeri hebat. Padahal tiketnya lebih mahal ke Manado daripada ke Singapura. Apalagi ke Labuan Bajo. Ya. Tapi yang saya mau cerita saudara. Jadi kita berenam ya waktu itu kalau nggak salah ya. Pak Tunggul, Bu Erna, Jian, saya, Bu Ani dan Pak Ani, Thomas belum lahir waktu itu. Ya, jadi kita ke sana. Yang saya mau cerita saudara, ketika kita ada di Sentosa Island ya waktu itu. Di mana ini? Yang sama. Oh, di Universal Studio. Ya, kita masuk di satu wahana. Ya, satu wahana yang namanya The Mummy. The Mummy. Jadi waktu masuk saudara, saya pikir, wah apa ini The Mummy? Waktu itu masih film The Mummy itu masih baru ya. Jadi ketika masuk saudara, kita pernah masuk. Waktu masuk saudara, kan di situ semua tulisan bahasa Inggris ya. Yang waktu ngantri masuk saudara, banyak yang ngantri juga. Ya. Ada, nggak tahu istri saya baca, ini kita naik satu wahana yang akan dibanting, akan diputar. Waduh, saya pikir kok naik ini dibanting, diputar, takut saudara ya. Tapi jalan terus kita berenam ini ya, saya pikir saya nggak takut ternyata ya saudara. Kemudian dalam sudah masih di antrian itu saudara, saya lihat ada kakek-kakek, nenek-nenek ikut juga antri, ketawa-ketawa. Saya pikir masa saya kalah sama kakek nenek itu? Ya udahlah, ikuti. Kemudian ada anak-anak kecil teriak-teriak, mereka ngantri. Wah, anak kecil aja berani, masa saya udah segede gini nggak berani? Ayo sudah, ikuti. Naiklah saudara, kayak perahu gitu, 5 baris gitu, 5 kursi gitu, kemudian satu kursi isi 5 orang kalau nggak salah, satu baris isi 5 orang. Saya dan Pani dan Ani di depan, bisa bagian kalau nggak salah. Ya, jadi naik. Waktu naik saudara, kemudian dia mulai jalan. Ternyata seperti naik Halilintar. Waduh, saya di Dufan sekali-kalinya naik Halilintar, nggak mau 2 kali. Saya sudah janji tidak akan naik Halilintar dan sejenisnya. Tapi The Mummy ternyata ya gitu seperti Halilintar. Aduh, waktu akhirnya sudah nggak bisa berhenti, nggak bisa pulang, akhirnya naik ikutin. Waduh, saudara, waktu
jalan saudara, aduh itu keretanya dia larinya minta ampun, waduh gitu. Kita tuh di film kayak di film terus dikejar oleh hantu gitu ya, waduh dibawa lagi, kemudian naik tinggi saudara. Saya sempat melihat di silang kelihatan langit gitu ya, jadi kayak kita mau keluar dari langit gitu ya. Visualisasinya begitu saudara, tapi langsung berhenti dia. Mungkin 90 derajat dia ininya ya. 45 apa? 90. Berhenti saudara. Kemudian dia turun. Waduh, waktu turun juga kenceng banget. Waduh ini jantung kayaknya sudah pindah-pindah gitu. Untung belum pakai ring waktu itu saudara. Kalau sudah pakai ring dia berantem, itu bunyi-bunyi itu pas ini. Dan hanya lari lagi saudara. Kemudian saya melihat dia akan menabrak tembok. Jadi waktu dia kecepatan tinggi saudara, berhenti dia. Kebayang nggak saudara, kecepatan tinggi terus berhenti, waduh ini. Waduh itu. Saya bilang ke Fanny, Van teriak, jangan diem. Teriak, ngomong. Saya ngomong, buka mata Van, buka mata, jangan merem, buka mata. Saya kasih semangat gitu dia, pasti sudah takut juga kan. Aduh, saudara tahu, sudah selesai. Tidak lama itu, cuma berapa menit barangkali ya. Saya ngomong aja sampai keringetan. Apalagi ngalamin saudara, aduh. Ya, waktu turun saudara, udah ketawa-ketawa. Tadi diam semua, ini udah turun, banyak cerita gitu. Wah, kemudian Van, makanya Van ketawa, Van teriak, Van buka mata, Van. Wah, saya sudah keluar, saudara. Ternyata di pintu keluar tuh ditawarin foto gitu. Kita tuh difoto ternyata waktu naik kereta itu difoto. Dan waktu berapa kali difoto, setelah salah satu foto yang saya lihat, Fanny itu ada di bawah kelek saya, saudara. Dan yang saya lihat, saya itu merem. Saya yang ngomong buka mata, saya sendiri merem, saudara. Wah, itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan, saudara. Ya, dan dari pengalaman itu, Ibu Ani, istri saya itu jadi darahnya rendah terus, tidak pernah tinggi, gitu ya. Jadi sudah, kapok gitu, saudara ya. Yang saya mau cerita, saudara, ya. Saya bisa bayangkan keadaan kekristenan kita ketika Tuhan izinkan pada keadaan yang seperti digoyang bangkitkan isyarat. Kadang-kala Tuhan izinkan zona nyaman kita dihancurkan. Kadang-kala Tuhan izinkan kita masuk pada masa sendiri. Masa sendiri ini adalah bisa juga memberi gambaran masa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu banyak uang, sekarang nggak ada duit sama sekali. Dulu punya pekerjaan yang luar biasa, sekarang tidak bisa bekerja lagi. Ya. Dulu kelihatannya, waduh keuntungannya besar sekali, sekarang banyak hutangnya. Saudara sedang masuk dalam posisi atau kondisi yang sendiri. Sudah sendiri, tidak ada yang mensupport saudara. Ya. Kita bisa masuk pada keadaan yang tertekan yang luar biasa. Ada saat-saat seperti itu, saudara. Orang-orang di sekitar kita tidak mendukung. Orang-orang di sekitar kita tidak mengerti maksud, tujuan. Ya. Gereja mungkin juga tidak mampu mengerti keadaan kita. Komunitas kita yang kita andalkan juga mungkin meninggalkan kita. Keluarga besar yang kita harapkan menopang kita juga, mereka mungkin tidak mengerti atau angkat tangan terhadap masalah yang kita hadapi. Sekali dua kali kita bisa tolong, ya, keluarga kita, tetapi untuk 3, 4, 5 kali, namanya manusia terbatas. Tuhan izinkan kita ada pada masa itu. Bahkan mungkin hari ini, saya nggak tahu, mungkin hari ini ada di antara saudara yang mungkin sedang ada di posisi yang disalahkan. Nggak enak ada di posisi itu. Atau mungkin sekarang saudara sedang ada di posisi yang difitnah. Nggak enak kalau difitnah, saudara. Ya. Sedang diceritakan yang jelek, nggak enak, saudara. Saya mau katakan, ambil langkah pemikiran bahwa Tuhan sedang mengizinkan itu untuk melatih kita
terbang untuk melatih kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan keadaan itu? Supaya Tuhan bisa intim dengan kita, supaya Tuhan bisa dekat dengan kita. Intinya di situ. Ya. Ternyata keintiman yang maksimal dengan Tuhan sedang ketika kita sedang dalam kesendirian atau sedang di Alkitab ada beberapa tokoh yang ada pada satu kondisi sendiri. Contoh Nabi Nuh. Saya katakan dia ada di posisi ditolak, posisi sendiri. Ketika dia bangun bahtera, ya, lingkungannya tidak percaya. Benar nggak? Lingkungannya tidak percaya. Pertama memang Nuh buat bahtera di atas gunung. Orang bilang mungkin Nuh sinting, gila. Kalau buat bahtera, buat kapal harus ada di pinggir pantai. Ini buat kapal ada di atas gunung, di puncak gunung. Macam mana pula itu? Ya kan? Mungkin seperti itu. Bahkan sekian puluh tahun Nuh dikasih kesempatan buat bahtera sambil memberitakan, menceritakan kebaikan Tuhan. Saya lupa berapa puluh tahun Daud membangun dan sambil menceritakan kebaikan Tuhan. Sampai bilang tadi ya? Oh, Daud. Nuh maksud saya. Di pikiran Nuh, tapi di mulut yang keluar Daud. Ya, Nuh, sekian puluh tahun. Enggak 150 tahun. Hah? 20 tahun. Ya, itu ada pengerjaan di sini. Kalau salah maksudnya. 20 tahun kurang lebih. Masih anak kan. Nah, sekian puluh tahun dia buat bahtera itu dan sambil menyampaikan berita sukacita. Saya mau katakan kalau kondisi sekarang, saya nilai Nuh adalah penginjil yang gagal. Benar nggak? Sekian puluh tahun melayani, beritakan Injil, sampaikan kabar sukacita, nggak ada yang bertobat. Beda dengan Paulus, sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Nuh sekian puluh tahun kagak ada. Nggak dibilang nggak ada sih. Yang dia bawakan suami, istri, Nuh dan istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Berarti sekian puluh tahun 3 orang yang dia menangkan. 3 orang. Paulus sekali khotbah 3.000. Tapi bukan di situ di Indonesia. Keberhasilan yang mudah, yang saya katakan dia mampu bertahan di tengah situasi yang ditolak, yang tidak diterima oleh lingkungan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana, Allah punya rencana kepada Nuh. Ya, karena memang hanya lewat 8 orang Nuh dan anak-anak dan menantunya, dunia kembali dirubah. Jadi jangan menyerah, jangan marah ketika engkau ada di posisi yang tidak diterima oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitar. Ditolak. Abraham juga pernah merasa sendiri ketika dia dikeluar dari keluarganya. Ya. Pergilah dia. Kemudian Yakub ketika lari sendiri ke Betel, sampai tidur berbantalkan batu. Sendiri, takut dikejar mau dibunuh. Yakub lari. Orang dikejar-kejar bisa tidur enak, bantalnya batu. Mimpi indah pula. Ya, mimpi indahnya apa? Mimpi malaikat kan naik turun tangga, naik eskalator, naik turun. Ya, doa Yakub naik, menggambarkan malaikat itu naik. Malaikat turun, menggambarkan jawaban doanya Yakub itu terjadi. Dan saya mau katakan, di tengah kesendirian, kalau Tuhan
ada bersama kita. Tenang, saudara. Ya. Jangan bingung, jangan kacau, jangan pikirin yang tidak mampu kita pikirkan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Elia pernah sendiri di Sungai Kerit sekian lama, bahkan sampai dia pengen mati saja. Daniel sendiri di gua singa, nggak ada yang nolong dia, tapi dia tidak dimakan oleh singa. Di tengah kesendirian, kondisi ketakutan apapun yang saudara hadapi, percayalah, Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang mengajari kita supaya kita dewasa iman kita, tidak cetek rohani kita, tidak gampang menyerah, tidak gampang pundung, tidak gampang marah. Hadapi semuanya. Kalau kita diizinkan sendirian, saya catat di sini, jangan mencari orang yang juga sendirian. Kalau kita ditolak oleh dunia, jangan cari teman yang ditolak dunia juga. Ya. Kalau kita ditolak orang tua, jangan cari teman yang senasib. Kalau ditolak istri, jangan berbagi dengan istri orang. Gitu kan? Kalau ditolak gereja, jangan cari orang yang kepahitan di gereja. Kesendirian saudara tidak akan bermanfaat. Cari tempat teman yang membangkitkan semangat. Coba orang kalau kumpul yang sama-sama senasib, saudara, aduh. Ya kan, contoh kalau anak-anak nakal itu, dia di rumah dia alami kekerasan, alami kondisi yang gak enak, dia pergi ke teman yang lain di luar, ketemu lagi dengan orang yang sama, mereka ketemu, ngumpul, dan akhirnya yang mereka kerjakan hal yang negatif, mencurilah, merampoklah, membunuhlah. Ya, kalau sedang sendirian, ingat bahwa Tuhan mengizinkan itu. Datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong. Kedua, ternyata uniknya Raja Wali adalah dia memiliki siklus pembaharuan. Saya mau katakan, kekristenan kita juga ada masa siklus pembaharuan. Ternyata Raja Wali di dunia ini ada kurang lebih 60 jenis. Kemudian semua umur, semua Raja Wali memiliki usia yang panjang. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Nggak ada burung yang selain Raja Wali yang hidupnya panjang seperti itu. Ya. Timbul pertanyaan, mengapa Raja Wali bisa berumur panjang? Karena dia adalah satu burung yang memiliki siklus pembaharuan. Jadi Raja Wali itu ada paruh musim. Paruh musim. Jadi contoh, kalau dia berumur sampai 20 tahun, di umur 10 tahun dia akan masuk pada siklus pembaharuan. Masa itu adalah masa dia mengalami kerontokan bulu. Bulu-bulu kasarnya rontok. Bulu-bulu yang ada tulang pada sayapnya juga rontok. Ini Raja Wali biasa mengalami ini pada paruh musim. Di kondisi ini ada banyak Raja Wali yang tidak tahan, akhirnya mati. Tetapi ada juga banyak Raja Wali yang mampu melewati paruh musim. Ya. Dia kembali mencapai usia berlipat 2 kali dari usia. Ya, bertambah lagi usia.
ketika bulu Raja Wali tercampur, ya, bulu-bulunya rontok, jelas dia tidak bisa terbang. Kukunya lepas. Saya baca, saudara, ternyata kukunya itu lepas, harus lepas. Jadi paruhnya juga itu harus lepas. Jadi kukunya itu, cakarnya itu harus lepas. Itu bukan lepas sendiri, saudara. Tetapi kukunya itu dia harus gunakan untuk mencakar tebing supaya rontok kuku. Paruhnya itu harus dia patok-patokin ke dinding, ke tebing supaya lepas. Ini masa yang sangat menyakitkan bagi Raja Wali. Ya. Dan ketika semua itu lepas, itu masa yang paling tertekan pada masa parusi. Raja Wali akan mengalami kedinginan. Dia akan alami sakit. Dan saya mau katakan, kadangkala, bukan kadangkala, ya, ada masa pembaruan, siklus pembaruan rohani kita yang Tuhan izinkan, ya, untuk kita ada di siklus itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sakit yang luar biasa. Bukan hanya sakit badan saja, tapi hati mungkin tersakiti. Ya, perasaan kita tidak enak, perasaan kita diobok-obok seperti itu. Ya. Bagi burung Raja Wali, yang dia harus lakukan pada masa itu hanya menanti bisa nunggu aja. Menunggu sampai apa? Sampai sayapnya kembali tiba. Kadangkala Tuhan izinkan kita harus berdiam diri, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang biasanya kita tampil, yang biasanya kita bisa pergi melaksanakan hal-hal yang luar biasa, tapi ada masa, mungkin sekarang saudara berada pada masa paruh musim itu, saudara tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saudara harus lakukan, ya, tetap tenang. Seperti pujian tadi kan, tenang. Karena ternyata Tuhan sedang memproses kita untuk membangkitkan kembali kita. Dan kita akan mengalami kekuatan yang double porsi, 2 kali ganda. Amin. Jadi jangan bersedih ketika saudara ada dalam keadaan yang sedang pada masa siklus pembaruan. Bagi Raja Wali, jangan coba terbang ketika ada pada masa ini. Ini yang tadi saya katakan. Kalau dia berusaha terbang keluar dari sarangnya, dia jatuh, dia tidak bisa menempatkan sayapnya, dan dia akan mati. Atau ketika dia jatuh nyangkut di pohon, tidak akan berbuat apa, dia pasti akan mati. Jadi sekali lagi saya katakan, yang dia harus kerjakan menunggu di sana. Saya mau katakan, ketika kita menghadapi kondisi ini, kita diminta Tuhan untuk berdiam. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu dengan apa? Dengan sabar. Tunggu dengan apa? Dengan keyakinan. Tunggu dengan apa? Dengan rasa memiliki, mengerti bahwa janji Tuhan itu akan terjadi di hidup. Berdoa, pasti Tuhan pulihkan. Pasti Tuhan akan kembalikan kita. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan luar biasa ya, Tuhan akan membaharui kita. Makanya orang yang mampu berdiam ketika disakiti, ya, orang yang mampu bertahan ketika menderita, orang yang mampu menerima segala hal yang tidak enak, tidak melawan, tidak balas dendam,
saudara akan dibangkitkan kembali. Ya, tadi dikatakan seperti Raja Wali, masa muda. Ya, bayangkan Alkitab pakai kalimat bahwa seperti pada masa muda. Orang muda kan orang yang dikenal dengan energi, dikenal dengan orang yang luar biasa. Kita akan kembali seperti kekuatan itu, saudara. Asal kita mampu bertahan. Amin. Ternyata Raja Wali ketika dia sudah lewati masa pembaharuan itu, ternyata otot-ototnya Raja Wali jadi muda. Ini luar biasa. Pantas dia bisa berumur 2 kali lipat, karena otot-ototnya jadi seperti muda lagi, jadi muda lagi. Kemudian tulang-tulangnya menjadi kuat lagi. Tidak seperti sebelumnya, jadi alami kekuatan yang luar biasa. Nah, orang yang dipulihkan, saya dan saudara yang mengalami masa ini kemudian kita dipulihkan, kita akan memiliki semangat yang luar biasa. Kita akan memiliki kebangkitan yang luar biasa. Saya mau katakan, saudara yang sedang terpuruk ekonomi, kalau engkau mampu melewati masa pembaharuan, saudara akan diberkati dengan berlipat kali ganda. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Jadi jangan takut. Jangan bersedih ketika engkau tertekan, ketika engkau menghadapi masalah keluarga yang mungkin secara pikiranmu, secara otakmu, engkau tidak bisa buat apa-apa. Memang kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita serahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang tidak terbatas kemampuannya, yang kita bisa andalkan. Ya. Dia yang akan bekerja kepada kita, dan kita akan dibuat lebih berhasil lagi dari sebelumnya. Kita akan dibuat lebih sehat lagi dari sebelumnya. Kita akan dibuat lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kita akan dijadikan lebih papan dari sebelumnya. Ya. Engkau akan raih semua ini kalau engkau mengerti bahwa kita ada masa pembaharuan. Masa pembaharuan itu adalah masa pembersihan. Hulu tercapai. Keegoisan kita, kesombongan kita dicabut oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Kemudian kita dibersihkan. Dulu kita melakukan hal-hal yang di luar Tuhan, yang Tuhan tidak suka. Saudara sudah diizinkan untuk tidak berdaya, karena Tuhan sedang mencabut semua itu. Untuk apa? Untuk kebaikanmu. Untuk apa? Untuk supaya engkau dibaharui, menjadi manusia baru, bentuknya lama, tapi casingnya diganti. Ya. Bukan cuma casing, onderdil di dalamnya berubah sama Tuhan. Ya. Kenapa? Kalau Raja Wali aja dia memiliki otot yang baru, tulang yang kuat. Nah, kita yang dibaharui Tuhan akan mengalami lebih lagi. Pada masa pembaharuan itu, saudara, kita terbaring, terdiam, sudah nggak bisa buat apa-apa, terpaku, terpana, nggak bisa lakukan ini, nggak bisa buat ini. Dulu mungkin kita aktif sekali, bisa kerjakan ini, bisa buat ini. Sekarang saya melihat, yang saya dengar satu cerita, saudara, ada yang cerita usahanya, bangkrut di masa pandemi ini, saudara. Bahkan yang tadinya tidak punya utang, sekarang hutangnya miliar. Siapa yang nggak stres? Ya, di dunia ekonomi, di perekonomian, ya, ketika kita kerja, gitu ya, mungkin ada di antara saudara yang sementara mengikuti tayangan ini, saudara mungkin ada pada posisi itu. Jangan takut, Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah buka jalan yang lain. Asalkan kau jangan berontak, asalkan kau jangan keluar dari sana sarangnya, jangan coba-coba keluar dari situ seperti Raja Wali akan terbang karena bulu-bulunya sedang dicopot, sedang rontok. Jangan, saudara, dituntut harus berdiri, menanti dengan sabar pertolongan dari Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan itu pertolongan yang luar biasa. Karena kalau yang kita tidak bisa terima, mungkin harga diri, mungkin harga diri kita, sepertinya saya sudah nggak ada harga diri. Bukan orang yang mungkin membuat harga diri menjadi murah atau turun, tapi Tuhan yang sedang mengizinkan. Ya, jangan salahkan orang-orang yang menyakitimu.
Jangan salahkan orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin sedang membuat engkau terdiam, terpaku, terpana, tidak berdaya. Itu sarana yang Tuhan izinkan. Mereka tidak salah. Orang-orang yang kau cintai di rumahmu, di keluargamu, tidak salah. Karena itu proses Tuhan yang harus dilewati. Tadi saya katakan, ada Raja Wali yang tidak bertahan, akhirnya dia keluar dari sarang dan mati. Jangan sampai kita juga berpikir begitu, sudahlah matilah saya, sudah tidak bisa buat apa. Jangan patah semangat, bangkitkan semangatmu, imani bahwa Tuhan akan menolong. Sudah, semangat ya, cemungut, semuntui. Bahasa yang saya dapat di radio, semuntui, semangat maksudnya. Ya, oh apa? Semangkui. Oh salah saya, sudah promo. Mengalami masa penantian itu memang gak enak. Tapi saya mau kasih beberapa tokoh di Alkitab yang Tuhan izinkan mereka ada di masa penantian. Berapa lama? Beda-beda. Nabi Elia, kita kenal nabi yang luar biasa, nabi besar di dalam Alkitab. Dia 3,5 tahun sembunyi di Sungai Kerit. 3,5 tahun ngapain di Sungai Kerit? Di hutan, di Sungai Kerit, diam di sana. 3,5 tahun menunggu, kemudian Tuhan pulihkan. Yusuf 13 tahun sejak dia dijual jadi budak. 13 tahun dia mengalami penantian. Dari dia dijual sampai jadi orang kedua di Mesir. 13 tahun. Musa 40 tahun dia melarikan diri dari Mesir. Kemudian dipakai Tuhan 40 tahun. Saya nggak tahu berapa tahun Tuhan mengizinkan. Masalah kesendirian, masalah pembaruan yang Tuhan izinkan. Masalahnya bukan soal tahun, bukan soal berapa lama, tetapi mau nggak kita, punya nggak hati yang mau berdiam diri, bertahan, jangan marah, jangan ngambek, jangan balas dendam, jangan melawan kehendak Tuhan, dan saudara akan berada di rel, di jalannya Tuhan, di jalurnya Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita secara khusus, dengan tujuan khusus, dalam waktu yang khusus. Keren kalau kata-kata ini ya, bukan yang saya baca. Tuhan persiapkan kita secara khusus, dengan tujuan khusus, dan waktu yang khusus. Walaupun lama, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun lama, tapi Tuhan tidak pernah gagal menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal memberikan pertolongan. Jadi, 2 poin yang saya dapat sampaikan. Kristen Raja Wali itu harus kita siap ada dilatih Tuhan satu demi satu, dan kita mau ada di situs pembaharuan dengan izinkannya kita untuk ada pada kondisi yang kita tidak suka, tekanan, persoalan, masalah, penyakit. Kami percaya Tuhan akan bangkitkan kembali kita pada masanya, asal terus percaya dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang saudara rasakan? Saya sebagai hamba Tuhan ini tidak mengetahui persis. Tapi seberapa saudara yang mengikuti tayangan ini, dimanapun saudara berada, ingat, masih ada Tuhan. Dan Dia mau. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan nyanyi satu pujian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita sudah dengar firman Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara, pribadimu ataupun keluarga. Tetapi ketika kalau engkau sedang berada pada kesendirian, percayalah Tuhan sedang memperhatikanmu. Jangan lari dari kenyataan. Tetap mengerti ada rencana Tuhan
di balik semua yang saudara hadapi. Mungkin sedang menghadapi keadaan yang tidak diterima oleh orang-orang di sekitar saudara. Saudara mungkin mengalami keadaan yang ditolak, difitnah, mengalami keadaan yang terpuruk, ekonomi yang hancur. Percayalah Tuhan sedang mengizinkan itu karena Dia mau melatih imanmu supaya menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi mampu melewati, menghadapi segalanya. Engkau yang sedang menghadapi pergumulan, percayalah Tuhan akan ada bersama denganmu. Percayalah Tuhan sedang membaharuimu, membersihkan engkau. Mungkin engkau sedang berada pada tingkat yang sudah tidak Tuhan kehendaki. Tuhan cabut bulu-bulumu supaya engkau tidak berdaya. Kesombonganmu dipapasnya. Hal-hal yang saudara buat yang tidak Tuhan kehendaki, Tuhan harus keluarkan itu dari hidupmu, sehingga Dia akan baharui kembali hatimu menjadi hati yang baru, menjadi semangat yang baru untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Terbang tinggi seperti Raja Wali, kita dapat mengatasi setiap tantangan hidup karena kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di sini, yang ada di rumah, jemaat GBI Pelangi Kasih, bahkan siapapun yang sedang menonton, yang sedang mengikuti ibadah ini, tayangan ini, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Kalau engkau ingin didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada. Apapun pergumulanmu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, engkau yang sakit, percayalah tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, sembuh, sembuh, terjadilah mujizat. Engkau yang sedang tertutup jalan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Engkau yang sedang menghadapi masalah rumah tangga pribadi, suami istri, anak-anak, orang tua, dalam nama Yesus Tuhan akan pulihkan kembali keluargamu. Tuhan akan berkati engkau dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu. Percayalah engkau sudah dijawab Tuhan. Percayalah engkau sudah ditolong Tuhan. Percayalah engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, yang sudah mengikuti ibadah. Bahkan terima kasih kepada keluarga Bapak Tunggul, Ibu Erna. Rumah ini kita pakai untuk ibadah live streaming. Terima kasih semua jemaat GBI Pelangi Kasih yang ada di rumah, bahkan semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah kami di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Puji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan tentunya bersyukur kalau kita bisa terus ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan ya. Jadi tetap jalani hidup, jalani aktivitas saudara, terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menolong saudara ya. Puji Tuhan. Saya sebagai Gembala dan Jemaat GBI Pelangi Kasih Bandung mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan ke-26 Bapak Tunggul dan Ibu Erna. Kemarin tanggal 9 Juli ya. Selamat ulang tahun ke-26 walaupun anak mereka tidak ada di Bandung, hanya di Bali. Dian ya, kita berdoa supaya Tuhan memberkati dia. Dan juga berkati keluarga ini dengan berkat-berkat yang luar biasa ya. Kita akan berdoa supaya Tuhan terus akan menyatakan kuasa dalam hidup mereka. Terima kasih semua yang sudah memberi persembahan ya, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, baik yang menyerahkan langsung atau yang sudah mentransfer di persembahan saudara di bendahara gereja. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati. Pengumuman saudara, ibadah tengah minggu kita masih live streaming saudara hari Rabu. Dan untuk Rabu, mulai Rabu besok saudara, ibadahnya kita mundur sejam dari jam biasa saudara. Biasanya 18.30 kita mundur jadi 19.30 ya. Sekali lagi ibadah Rabu kita bukan 18.30 tapi 19.30. Bukan setengah 7 tapi setengah 8. Supaya kami juga persiapannya
tidak terburu-buru saudara ya. Oke, Tuhan memberkati. Kemudian hari Jumat ibadah wanita ya, jam 5 sore ya. Live streaming saudara ya. Kemudian hari Minggu depan kita kembali lagi beribadah jam 8.30 pagi ya. Oke, Tuhan kiranya memberkati saudara. Dan selamat ulang tahun Amelia Giovanni Chandra ya. Selamat ulang tahun ke-21 tahun ya. Walaupun Amel ada di bahu ya, di Manado. Ya, Tuhan berkati ya, selamat ulang tahunnya. Kita berdoa supaya Tuhan terus katakan. Tidak ada penyampaian yang lain. Terima kasih sekali lagi keluarga di sini. Semua yang sudah hadir. Ada bapak mertua saya, Pak Setiawan, kakak-kakak saya, ya, Dr. Ismawan. Kemudian ada ponakan saya, Thomas. Tuhan berkati semuanya. Ya. Ya, tim multimedia, Tuhan berkati. Ya, semua yang sudah hadir, Tuhan berkati. Ya, kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Terusnya kita bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang sangat diberkati pagi ini. Kami percaya kami semua mengalami janji Tuhan, mengalami kekuatan, mengalami damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih semua yang sudah hadir diberkati Tuhan. Baik yang ada di rumah ini, yang kami semua yang ada di sini, bahkan jemaat diberi pelangi kasih yang ada di rumah masing-masing, bahkan seberapa banyak mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati semua dengan berkat yang luar biasa. Kami berdoa buat saudari Amelia Chandra Tuhan, yang Tuhan sudah genapkan usia 21 tahun. Walaupun dia tidak ada di Bandung, dia ada di Manado. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan menjadi bagiannya. Jamin kekuatan kesehatan. Juga saat ini kami berdoa buat keluarga di tempat ini, Bapak Tunggul dan Ibu Erna. Tanggal 9 Juli kemarin Tuhan sudah genapkan usia rumah tangga mereka, atau pernikahan mereka 26 tahun. Kami percaya dengan bertambah usia pernikahan, bertambah erat mereka di dalam Tuhan, bertambah erat mereka dalam keluarga. Baik Bapak Tunggul, Ibu Erna, bahkan Dian yang ada di Bali, kami percaya mereka terus merasakan kasih anugerah Tuhan di rumah tangga mereka. Bahkan berkat-berkat Tuhan terus akan mengalir di pribadi mereka, kekuatan kesehatan, bahkan di segala cita-cita rencana, kerinduan-kerinduan mereka dikabulkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Bapak Setiawan. Tuhan terus beri kekuatan baru terus untuk menjalani hari-harinya Tuhan. Bahkan semua kami keluarga besar Setiawan, Mas Iwan Banding juga Tuhan berkati. Anak-anak mereka, Hermas, Amel, Obi di Labuan Bajo, Tuhan juga memberkati dengan berkat luar biasa. Pakai terus mereka untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Thomas yang bersama kami di sini dalam pekerjaannya di Bekasi juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Semua kami yang hadir di sini diberkati Tuhan. Keluarga, orang tua, kakak, adik kami, dimanapun berada, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Semua jemaat yang beri pelangi kasih, keluarga-keluarga mereka dimanapun berada juga diberkati Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming dimanapun Bapak Ibu sedang menonton, mengikuti ini, diberkati Tuhan. Seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berkat Tuhan terus menjadi bagian. Berkati juga pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, semua Menteri Kabinet Kerja, bahkan semua aparatur TNI, juga Polri Tuhan, bahkan tenaga medis. Biarlah Tuhan pakai mereka, dokter, perawat. Biarlah Tuhan beri hikmat dalam mengatasi masalah khususnya COVID-19. Biarlah Tuhan tolong ampuni bangsa kami, bangkitkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tidak ada lagi yang terpapar COVID-19 dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin Tuhan mampu menghentikannya dalam nama Yesus Kristus. Sehingga
negara kami boleh bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Inilah menjadi doa kami. Anak-anak Tuhan sudah memberikan persembahan, baik langsung maupun lewat transfer. Diberkatilah mereka dengan berkat luar biasa. Yang sudah mengembalikan milik Tuhan, baik langsung maupun transfer. Biarlah Tuhan membuka tingkap langit sorga, curahkan berkat atas segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Balas berkat dengan luar biasa, limpah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akhiri, kami tutup ibadah pagi ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal beserta dengan kita semua. Mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.